Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi am tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya. Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu hukumkan dengan adil. Sesungguhnya dengan sebaik-baiknya lah Allah menasihati kamu. Sesungguhnya Allah mendengar lagi memandang. Menyerahkan amanah. Sebelum kita terus pada penafsiran, terlebih dahulu kita lihat sebab turun ayat yang akan kita tafsirkan ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, banyak ahli tafsir untuk memperkatakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan diri Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah. Nama asal dari Abu Thalhah, ayah Utsman ini adalah Abdullah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab al-Quraisy al-Adbari. Hazib atau juru kunci Ka'bah yang mulia. Dia adalah anak paman atau ibnul ammi dari Saibah bin Utsman bin Abu Thalhah yang di tangan keturunannya terpegang kunci Ka'bah sampai sekarang. Utsman masuk Islam ketika selesai perjanjian gencatan senjata itu bersama Khalid bin Walid dan Ammar bin As. Adapun paman Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah, dialah yang membawa bendera atau pandel kaum Quraisy, karena ada ahli tafsir yang berkacau tentang nama-nama ini. Ibnu Katsir menulis seterusnya, sebab turunnya ayat ini ialah ketika Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah darinya sewaktu penaklukan Mekah, lalu menyerahkannya pula kepadanya kembali. Setelah itu Ibnu Katsir menyalinkan beberapa riwayat kejadian itu. Di antaranya suatu riwayat dari Ibnu Ishaq bahwa sesudah Rasulullah masuk ke Mekah dan orang-orang sudah mulai tentram, keluarlah beliau menuju Baitullah. Lalu beliau tawaf 7 kali lingkaran dengan tidak turun dari kendaraannya. Dimulailah dengan menyentuh tongkatnya yang berkeluk dalam tangannya. Setelah selesai tawaf, dipanggilnyalah Utsman bin Thalhah tersebut. Lalu diambilnya kunci Ka'bah tersebut dari tangannya. Lalu beliau masuk ke dalam. Bertemulah beberapa berhala dan barang-barang penting yang bersifat pemujaan di dalamnya. Di antaranya patung merpati dari kayu. Lalu beliau hancurkan dengan tangan beliau sendiri. Kemudian beliau lemparkan keluar. Setelah itu beliau berdirilah ke hadapan pintu Ka'bah dan orang-orang pun berkerumun menunggu apa yang akan beliau bicarakan. Lalu berpidatolah beliau yang dengan mulainya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wahdahu wa nasara abdahu wa hazzamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berdiri sendiri, tidak ada sekutu baginya, benar segala janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan musuh-musuh yang bersekutu dengan sendirinya. Segala dendam, kesumat atau darah atau harta yang percekcokan, semuanya mulai hari ini adalah di bawah telapak kakiku, kecuali dari hal penampungan orang haji atau memberi makan minumnya. Dan
Beberapa perkataan beliau selanjutnya setelah selesai berkhutbah secara pendek itu, beliau pun duduklah kembali dalam masjid. Tiba-tiba datanglah Ali bin Abi Thalib. Memohon sudilah kiranya beliau menyerahkan kunci Ka'bah yang telah ada di tangan beliau kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, serahkanlah kiranya kunci itu kepada kami, supaya terkumpul di tangan kami juru kunci dan soal makan minum orang haji." Tetapi permintaan Ali itu tidak beliau jawab, melainkan beliau bertanya, "Di mana Utsman bin Tolhah?" Dia pun dipanggil orang lalu datang. Berkatalah beliau kepadanya, "Inilah kuncimu ya Utsman. Hari ini adalah hari kebajikan dan pemenuhan janji." Lalu beliau baca ayat ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya. Ibnu Jarir pun membawakan tafsir ini. As-Suyuti menambahkan bahwa ayat ini nyatalah diturunkan di dalam Ka'bah. Ibnu Jarir menambahkan bahwa Umar bin Khattab berkata, tatkala Rasulullah telah keluar dari dalam Ka'bah dengan membaca ayat ini, telah berkata, "Ayah bundaku penebus dari beliau. Sungguh beliau pernah kudengar beliau membaca ayat ini sebelum itu." Menurut menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Mawardawaihi dari Ibnu Abbas yang memohonkan agar kunci itu diserahkan kepadanya, bukan Ali, melainkan ayah Ibnu Abbas, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib.